Selamat pagi semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pertemuan materi pelajaran sosiologi, lanjutan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, minggu lalu kemarin Ibu mau menjelaskan hilang sinyal karena ada gangguan sementara. Jadi sesuai janji Ibu minggu kemarin, hari ini Ibu akan menjelaskan fungsi-fungsi atau kegunaan sosiologi sebagai ilmu. Di mana minggu lalu kalian sudah mencatat apa itu fungsi-fungsi atau kegunaan sosiologi. Fungsi-fungsi kegunaan sosiologi minggu kemarin yang Ibu berikan berupa foto dari buku ada 4: perencanaan, penelitian, pembangunan, serta pemecahan masalah sosial. Nah, baik, hari ini Ibu akan menjelaskan apa fungsi-fungsi dan kegunaan sosiologi. Nah, di sini kegunaan sosiologi ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan sosial, di mana perencanaan ini adalah mengarahkan perkembangan sosial untuk melakukan kegiatan atau mempersiapkan masa depan individu masyarakat. Tujuannya mengatasi masalah-masalah saat terjadinya perubahan. Nah, dalam perencanaan ini melihat apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan sosial, maka di situ akan diadakan sebuah perencanaan. Nah, dalam sosiologi mengadakan sebuah perencanaan tentu dilihat dulu data atau keinginan dan kesesuaian di dalam lingkungan tersebut. Apakah bisa direncanakan suatu pembangunan atau direncanakan suatu arah yang lebih baik dalam pembangunan di daerah tersebut atau di desa tersebut. Nah, dalam perencanaan ini berguna untuk antisipatif, mencegah sesuatu yang akan terjadi. Jadi di sini sosiolog mengadakan pengendalian untuk mencegah terjadinya kemungkinan terjadi dalam mempertolong masalah-masalah yang terjadi. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini, di mana suatu sosiolog mengadakan suatu pengamatan di daerah atau di desa tertentu untuk mengadakan suatu perencanaan. Nah, adapun gambar kedua di mana orang sedang mengadakan forum untuk melakukan sebuah perencanaan pembangunan yang akan diadakan. Jadi di sini sosiolog melihat perencanaan. Sosiolog berguna untuk mengadakan sebuah perencanaan dengan melihat data-data yang ada atau kemungkinan-kemungkinan masalah yang terjadi di masyarakat dengan mengatasi apa yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat tersebut sehingga bisa diadakan sebuah perencanaan sosial. Nah, secara umum perencanaan itu adalah alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi, apa yang terjadi dalam masyarakat yang dibutuhkan, lalu diadakan sebuah perencanaan. Lalu sosiologi memahami hubungan yang terjalin antara manusia dengan alam, hubungan antara manusia dengan kelompok, dan penemuan baru terhadap manusia dan kebudayaan serta perkembangan budaya tersebut. Jadi, sosiolog ini berhubungan dengan sekelompok atau penemuan-penemuan baru yang ada di manusia atau budaya-budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Jadi, bisakah sosiolog mengadakan sebuah perencanaan di dalam suatu daerah tersebut atau tidak? Lalu, dengan ada perencanaan dapat digunakan mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Jadi, misalnya di desa tertentu tidak ada rumah sakit atau tidak ada pembangunan suatu pasar atau jalan dan lain sebagainya. Dilihat suatu desa tersebut banyak masyarakatnya dan membutuhkan suatu transportasi yang cepat. Nah, maka diadakan sebuah perencanaan dengan dibutuhkannya data-data untuk bisa diajukan dengan mengadakan sebuah perencanaan. Nah, yang keempat, perencanaan itu merupakan alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. Nah, dengan sosiologi, perencanaan bisa mengetahui apakah masyarakat
membutuhkan suatu pembangunan di daerah tersebut atau tidak. Nah, bila dibutuhkan akan diadakan suatu perencanaan dan dengan itu masyarakat akan berkembang dan dibutuhkan suatu pembangunan untuk mengadakan dinamika di masyarakat tersebut. Lalu sosiolog memahami perkembangan masyarakat, baik masyarakat desa maupun masyarakat kota. Nah, di desa tentu dibutuhkan pembangunan di masyarakat. Di kota juga dihubungkan dengan desa, apa yang akan dibangun dalam desa. Nah, yang kedua penelitian sosial, di mana tadi yang pertama yaitu perencanaan sosial, kegunaan sosiologi. Nah, sebelum mengadakan sebuah perencanaan, tentu kita butuh data, butuh apa-apa yang akan kita bangun atau yang kita rencanakan berupa data atau pembangunan yang akan diadakan tersebut. Nah, hal itu dibutuhkan suatu penelitian sosial. Maka sebelum diadakan perencanaan, tentu diadakan sebuah penelitian sosial. Nah, kegunaan penelitian ini dalam masyarakat yaitu untuk mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang timbul di masyarakat. Nah, jadi dengan ditelitinya suatu masyarakat tersebut, apa masalah di masyarakat tersebut, tentu dipertimbangkan apakah bisa dibangun di desa ini atau tidak, atau di daerah tersebut. Lalu yang memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. Bila dibangun suatu sarana prasarana di desa, atau di kota, atau di daerah tertentu, tentu dipahami dulu tingkah laku manusianya. Apakah manusianya bisa mengadakan suatu perkembangan, atau manusia mau menerima perubahan dan pembangunan. Kalau tidak, tidak akan diadakan suatu perencanaan. Yang ketiga, bersikap berhati-hati dan selalu berpikir rasional. Dalam penelitian ini, sosiolog selalu berhati-hati dan berpikir secara apa yang terjadi dan masuk akal. Nah, bila asal melakukan penelitian, tentu masyarakat yang diadakan penelitian akan merasa tidak suka atau tidak terima, atau suatu kebudayaan atau perkembangan masyarakat tersebut diteliti, tentu ada masyarakat tertentu yang tidak terima karena masyarakat ada yang bersifat masih tradisional atau masih berpikiran pemahaman yang masih kuat. Lalu yang keempat, melihat perubahan tingkah laku masyarakat. Nah, bila masyarakat terjadi perubahan, tentu diadakan sebuah penelitian. Kenapa perubahan itu terjadi secara cepat di masyarakat? Yang kelima, memahami simbol, kode, dan berbagai istilah. Penelitian yang dimaksud adalah mencari sebab terjadinya masalah. Maka diadakan sebuah penelitian. Penelitian ini mencari sebuah ilmu dengan cara metodologis, sistematis, dan konsisten. Dengan ilmu tadi menghasilkan sebuah teori. Makanya guna penelitian ini menghasilkan sebuah gambaran-gambaran yang ada di kehidupan masyarakat. Dengan penelitian ini pun maka berkaitan dengan kegunaan sosiologi, karena penelitian adalah memberi solusi atau masalah yang ada di masyarakat. Nah, kegiatan penelitian pada sosiologi biasanya mengkaji berbagai masalah yang ada di masyarakat. Contohnya banyak, kemiskinan, anak jalanan, kejahatan, atau pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, makanya penelitian dibutuhkan dalam kegunaan sosiologi. Nah, sosiolog sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Maka itu dibutuhkan sebuah penelitian. Bisa kita lihat pada gambar ini. Ada mahasiswa yang meneliti tentang tumbuh-tumbuhan. Dan ada juga mahasiswa yang mewawancarai orang-orang. Nah, di antara dua gambar tersebut tentu mereka menghasilkan sebuah ilmu atau teori. Mahasiswa meneliti tentang tumbuh-tumbuhan bisa dijadikan sebuah obat atau sebagainya, atau hal sebuah penemuan baru. Dan mahasiswa mewawancarai orang atau memberikan sebuah solusi yang diadakannya sebuah penelitian tersebut. Nah, penelitian terbagi beberapa. Ada penelitian murni. Yang pertama, yaitu penelitian di mana dia memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis. Teoritis ini adalah mencari hubungan sebab akibat yang ada di masyarakat. Nah,
Jadi penelitian ini mencari apa sebab-sebab terjadinya sebuah masalah di masyarakat ini. Lalu penelitian ini tidak memberikan solusi terhadap masyarakat karena dia hanya mencari sebab-sebab yang terjadi di masyarakat tersebut. Apa penyebab suatu masalah atau kasus tersebut. Nah, penelitian ini kelebihannya dijadikan untuk kebijakan dalam memecahkan sebuah masalah. Dan penelitian ini butuhkan waktu relatif lama dan biaya lebih banyak karena dia hanya mencari suatu fakta-fakta dalam masyarakat, penyebab-penyebab dan realitas yang terjadi di masyarakat. Nah, yang kedua, penelitian terpusat pada masalah. Penelitian ini di mana dia melihat suatu masalah yang ada di masyarakat. Di sini penelitian ini menimbulkan sebuah teori karena bersifatnya studi kasus. Kasus yang ada di masyarakat itu dipecahkan. Misalnya meneliti tentang anak jalanan, atau meneliti tentang kemiskinan, atau prostitusi dan sebagainya. Nah, dalam penelitian tersebut tentu dikaji sebuah sebab akibatnya, lalu menghasilkan sebuah pemahaman. Dari pemahaman tersebut menghasilkan sebuah teori. Nah, beda dengan murni. Kalau murni hanya menceritakan apa sebab-sebab suatu kasus tersebut. Nah, kalau yang penelitian terpusat pada masalah ini, dia mencari sebab-sebab tetapi menghasilkan sebuah teori. Yang ketiga, penelitian terapan. Penelitian ini bertujuan memecahkan masalah di masyarakat. Nah, penelitian ini misalnya apa yang kita sudah teliti, misalnya kita meneliti tentang kemiskinan. Nah, digunakan lagi penelitian terapan. Dengan penelitian ini kita memberikan solusi di masyarakat. Nah, penelitian ini biasanya dilakukan dengan wawancara di masyarakat dan mendapatkan data. Lalu data itu diolah, dianalisis sehingga mengatasi gejala sosial yang diteliti. Setiap penelitian memiliki kelebihan dan kelemahan. Lalu, dalam penelitian membutuhkan waktu lama atau bersifat praktis dan dapat digunakan dalam jangka waktu pendek. Namun, penelitian ini juga menimbulkan masalah bila terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan. Jadi, ketiganya perbedaannya, kalau yang pertama hanya mencari sebuah masalah, lalu yang kedua dia mengadakan penelitian sebuah kasus dan menghasilkan sebuah teori. Yang ketiga dia mencari sebuah solusi dalam sebuah masalah tadi. Yang ketiga adalah pembangunan sosial. Nah, dalam kegunaan sosiologi yang ketiga ini, pembangunan adalah suatu perubahan yang dilakukan secara terencana dan terarah. Nah, proses perubahan tersebut mencakup segala aspek kehidupan. Proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual ataupun material. Oleh karena itu, masyarakat harus aktif memecahkan masalah dan bersikap terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Maka diperlukan kerjasama antar kelompok yang kreatif. Nah, dalam sosiologi, pembangunan diadakan ada 3. Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Nah, dalam pembangunan ini tujuannya adalah tadi kan perencanaan yang pertama. Nah, dengan perencanaan kan mengadakan sebuah pembangunan. Sebelum terjadi perencanaan, tentu diteliti dulu apa yang terjadi di masyarakat tersebut, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan dibutuhkan sesuai data. Nah, data tadi diadakan sebuah rencana, diadakan sebuah pembangunan. Pembangunan inilah sebuah solusi masalah di dalam masyarakat. Bisa pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan berupa bidang kehidupan, jalan, rumah sakit, dan lain sebagainya untuk meningkatkan transportasi di masyarakat atau meningkatkan kemampuan ekonomi di masyarakat. Nah, itu adalah sebuah pembangunan. Nah, meningkatkan sumber daya manusia termasuk juga pembangunan dengan cara memberikan sosialisasi atau pelatihan-pelatihan pada masyarakat untuk bersifat kreatif
ataupun peningkatan ekonomi dengan mengadakan adanya usaha-usaha kecil di masyarakat yang bersifat mandiri. Nah, tadi Ibu bilang pembangunan ada 3 tahap. Pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan itu dalam pembangunan, yaitu dalam tahap perencanaan kita mengadakan suatu identifikasi kebutuhan di masyarakat atau tingkatan sosial dan komunikasi di masyarakat. Nah, jadi dalam tahap perencanaan ini kita perhatikan dulu apa yang dibutuhkan di masyarakat tersebut dengan sesuai data dalam masyarakat. Nah, jadi dalam tahap perencanaan ini kita harus berhubungan dengan pola interaksi sosial. Kita berhubungan dengan interaksi di masyarakat. Lalu kita berhubungan dengan kelompok yang ada di masyarakat. Bagaimana kelompok tersebut apakah bisa menerima sebuah pembangunan yang ada. Lalu yang ketiga, kita berhubungan dengan lembaga sosial yang ada di masyarakat. Dengan lembaga tadi apakah bisa lembaga itu dapat memajukan suatu perkembangan di masyarakat. Lalu kita berhubungan dengan tingkatan sosial di masyarakat. Tingkatan sosial itu dibutuhkan apakah masyarakat di situ banyak kelas bawah atau kelas atas atau kelas menengah. Kalau banyak kelas bawah, tentu tingkat perekonomian ditingkatkan. Kalau kelas atas tentu pembangunan bagaimana supaya maju terhadap tingkatan sosial. Nah, kalau tingkatan menengah, bagaimana memajukan usaha-usaha mandiri di masyarakat. Nah, yang ketiga, adanya tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yaitu diadakannya pelaksanaan di masyarakat dengan mengadakan pengawasan terhadap kekuatan sosial yang ada di masyarakat tersebut. Nah, pelaksanaan ini di mana yang mengadakan adalah orang-orang yang berwenang di masyarakat. Setelah sosiolog tadi mengadakan sebuah interaksi, lalu diadakan pembangunan, lalu diadakan pelaksanaan dan berurusan pada orang-orang yang berwenang di masyarakat. Nah, yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini adalah akhir dari suatu pembangunan, di mana tahap ini menganalisis dampak pembangunan tersebut. Nah, kalau pembangunan itu diadakan, apakah berdampak baik atau buruk pada masyarakat, dan bisakah masyarakat itu menerimanya dengan baik atau tidak, dan apakah bisa masyarakat itu mengadakan suatu perkembangan yang lebih maju lagi dengan suatu pembangunan tadi atau hanya bersifat statis. Nah, itu dari tahap ketiga, itu dari kegunaan sosiologi yang ketiga, yaitu pembangunan sosial. Yaitu memecahkan sebuah masalah. Nah, dalam penelitian tadi yang kegunaan sosiologi yang kedua tadi kan penelitian sosial. Nah, kegunaan penelitian sosial itu adalah mencari sebuah pemecahan atau solusi dalam masalah. Nah, jadi kegunaan sosiologi pun adalah pemecahan sebuah masalah. Nah, pemecahan masalah tentu di masyarakat banyak terjadi sebuah masalah-masalah sosial. Masalah itu adalah hal-hal yang dianggap suatu kesulitan yang perlu diselesaikan di dalam masyarakat, atau masalah tersebut adalah ketidaksesuaian nilai-nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat sehingga dapat merugikan masyarakat tersebut. Nah, maka dari itu dibutuhkan sosiolog untuk sebagai pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Contohnya, banyaknya pengangguran di Indonesia, banyaknya kemiskinan di Indonesia, dan banyaknya lingkungan kumuh di ibu kota Jakarta. Nah, itu diperlukan sosiolog karena memecahkan sebuah masalah. Bagaimana tidak terjadinya pengangguran? Nah, dari pemecahan tersebutlah diadakan sebuah perencanaan dan pembangunan. Nah, bagaimana bisa tidak terjadi lingkungan kumuh di ibu kota Jakarta? Tentu diteliti oleh sosiolog. Nah, diteliti tersebut diadakan sebuah pemecahan masalah. Nah, bagaimana di ibu kota Jakarta timbul di Indonesia banyak kemiskinan? Nah, bagaimana cara sosiolog
memecahkan sebuah masalah tersebut. Itulah kegunaan yang terakhir, yaitu pemecahan masalah. Nah, dalam memecahkan masalah ada tiga metode, yaitu metode antisipatif, metode represif, dan restitutif. Antisipatif yaitu mengantisipasi atau mencegah, mempersiapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Nah, metode ini berdasarkan penelitian yang mendalam mengenai penyebab terjadinya masalah sosial. Nah, masalah muncul tersebut karena terjadinya gangguan pada serasian di masyarakat. Metode ini dilalui oleh proses sosialisasi, pendidikan formal, informal, teguran, dan lain sebagainya. Jadi metode ini sosiolog terjun pada sekolah-sekolah, baik pendidikan formal maupun informal, atau teguran di masyarakat. Nah, lalu yang kedua metode represif, di mana metode ini membuat jera pelanggarnya. Dengan metode ini dilakukan dengan memastikan suatu gejala masalah sosial. Untuk itu perlu diambil beberapa tindakan untuk mengatasinya. Upaya berupa hukuman, sanksi diberikan kepada seseorang atau melanggar aturan masyarakat. Selain itu dilakukan penyuluhan, bimbingan oleh aparat keamanan, tokoh masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait yang tidak melakukan tindakan menyimpang. Jadi di sini yang kedua adalah metode represif, dengan cara sosiolog itu memberikan suatu laporan kepada masyarakat, lalu pihak-pihak yang terkait di masyarakat seperti keamanan, tokoh masyarakat, atau apapun memberi suatu hukuman bagi orang-orang yang melanggar apa yang terjadi ditentukan di masyarakat. Misalnya melanggar lalu lintas, karena banyaknya orang yang melanggar lalu lintas lalu diberi hukuman, atau banyaknya orang menyimpang lalu adanya tokoh-tokoh masyarakat mengadakan sebuah teguran, atau dan lain sebagainya. Nah, terjadinya banjir karena membuang sampah sembarangan. Nah, itu perlu juga tokoh-tokoh masyarakat atau aparat keamanan yang membimbing masyarakat itu. Yang ketiga, metode restitutif, yaitu metode pemberian reward atau penghargaan kepada seseorang menaati hukum. Jadi metode ini dengan cara memberi piagam atau penghargaan lain atau pujian atau penghargaan lainnya. Nah, metode restitutif yang terakhir dengan memberi reward atau penghargaan kepada seseorang. Jadi di sini sosiolog memberikan sebuah data atau suatu rangkuman penelitian tadi yang ditelitinya di dalam masyarakat. Contohnya, misalnya terjadinya penyimpangan di suatu daerah tertentu. Dia meneliti tentang adanya banyaknya remaja yang suka balap-balapan liar, memberikan sebuah solusi. Nah, dibaca oleh orang-orang tokoh-tokoh masyarakat. Nah, di situ sosiolog memberikan suatu tindakan dengan pemberian reward atau penghargaan kepada orang yang sudah mentaati hukum dari sebuah wawancaranya tadi, ataupun tokoh masyarakat tadi memberikan reward. Nah, sampai di situ dulu materi Ibu jelaskan. Mudah-mudahan yang Ibu jelaskan dari 4 kegunaan sosiologi mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham, WA Ibu pribadi saja. Nah, untuk hari ini tugas yaitu berikan contoh di masyarakat Indonesia yang sesuai fakta, lalu kaitkan dengan kegunaan sosiologi. Misalnya, apa yang kalian kaji, misalnya kemiskinan. Itu sesuai dengan apa kegunaannya kalau kalian kaji, masuk yang mana. Ibu tunggu jam 5 sore, kirim ke WA Ibu, buat nama dan kelas di kertas kalian. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.